Halo, Anda menyaksikan CNN Indonesia Insiders bersama saya Lucia Saharwi. Di era digital ini, jaringan internet memegang kunci penting dalam berbagai hal. Sebagai salah satu sarana pendukung, internet adalah salah satu fondasi baik untuk berbisnis, sosial media, ataupun telekomunikasi. PT Mora Telematika Indonesia (TBK) hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses internet secara bebas tanpa kendala, di mana Mora Telindo Oksigen merupakan salah satu penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2000. Dan telah hadir bersama kami di studio Bapak Genta Andika Putra, Wakil Direktur PT Mora Telematika Indonesia (TBK). Halo Pak Genta, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia. Dan sebelumnya selamat dulu nih Pak untuk Mora Telindo ya yang sudah berhasil mencatatkan saham di lantai bursa ya Pak dengan kode saham Mora, betul Pak ya? Betul. Ya, ini mungkin sekalian diceritakan Pak bagaimana latar belakang IPO-nya, kemudian bagaimana kinerja keuangan di tahun lalu 2022. Iya, kinerja keuangan kami pada tahun 2022 cukup baik ya. Ada peningkatan di sana. Khususnya di pendapatan kami juga tumbuh sekitar 11% menjadi 4,6 triliun. Dan ditambah juga EBITDA kami juga meningkat di 5,5% menjadi 2,2 triliun. Ditambah kami juga ada sedikit perbaikan di net debt to EBITDA kami karena EBITDA kami terus meningkat dari tahun ke tahun ya, dari 2019 ke 2022 ini menjadi sekitar 2,5 kali untuk net debt EBITDA kami. Dan juga net debt to equity kami juga membaik menjadi 0,9 kali karena kami pada tahun lalu juga berhasil melakukan IPO ya. Di mana IPO kami juga terjadi oversubs hampir 227 kali ya. Dan kebetulan juga IPO kami berhasil pada tanggal 8 Agustus, di mana 8 Agustus itu merupakan tanggal berdirinya Mora Telindo. Oke, jadi tepat pada saat ulang tahun begitu ya. Iya, Ulang tahun yang betul. keberapa berarti itu Pak? Ke-22. Ke-22 ya. Nah, ini terjadi peningkatan hingga 11%. Apakah memang dari tahun ke tahun selalu seperti itu ada peningkatan atau bagaimana Pak? Ya, karena kita ketahui bahwa kebutuhan data internet kan selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Nah, ini adalah opportunity yang bagus buat Mora Telindo. That's why kenapa kita selalu melakukan upgrade kapasitas, khususnya pada tahun 2021 kita sudah melakukan upgrade kapasitas di backbone kami di Jawa dan Sumatera. Dan juga kami melakukan ekspansi FTTH ya di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera seperti di Jabodetabek, Medan, dan juga di Semarang, Bali. Terus di Pontianak juga kami juga udah ekspansi ke sana sehingga pada tahun 2022 ini kami mencoba untuk memaksimalkan ekspansi bisnis setelah kami lakukan pada periode sebelumnya. Oke, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini bagaimana pertumbuhan pendapatan di 2022? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari historicalnya PT Mora Telematika Indonesia, pada tahun 2019 itu kontribusi yang paling signifikan itu justru datang dari proyek Palaparing Barat Timur pada tahun 2019. Namun setelah perjalanannya 2020, 2021 dan 2022 ini sekarang komposisinya menjadi lebih seimbang. Jadi dulu itu proyek Palaparing Barat Timur itu memberikan kontribusi sekitar hampir 50% lebih lah, kurang lebih. Namun sekarang untuk komposisinya hanya sekitar 24%. Dan itu sisa-sisanya itu lebih merata dan seimbang ke segmen bisnis usaha kami seperti ke telco, ke wholesale maupun ke enterprise atau retail. Oke, nah bisa disebutkan faktor-faktor pendorong peningkatan kinerja keuangannya apa saja Pak? Ya, di samping kami mempunyai struktur permodalan cukup baik, kita juga mempunyai jaringan backbone dan akses yang cukup kuat dan merata hampir di seluruh Indonesia. Dan juga ditambah juga kami telah melakukan ekspansi bisnis ke FTTH ya, sehingga hal itulah yang mendorong dan menjadi kunci utama kami atas pertumbuhan kinerja keuangan yang kami miliki pada tahun 2022 ini. Oke, pada saat COVID 2020 hingga 2022 itu masih bisa dikatakan masih pandemi begitu ya. Nah, ini ada terlihat perubahan pendapatan atau bagaimana? Ya, posisi pandemi saat itu memang semua sektor bisnisnya agak cenderung menurun ya. Tapi hal ini tentu berbeda dengan bisnis telekomunikasi. Justru kami mengalami peningkatan pendapatan khususnya di pengguna internet rumah, di mana semuanya sudah melakukan WFA dari sisi sekolah, kerja pun semua melakukan Zoom ya untuk kerjanya.
kirim data melalui email sehingga kebutuhan data internet di rumah meningkat cukup pesat lah pada masa itu. Jadi terlihat peningkatan ya. Iya betul. Baik. Nah, lalu dibandingkan dengan kompetitor, itu bagaimana Pak kinerja pendapatan Moratelindo? Ya, pada tahun 2022 ini jika kita bandingkan dengan industri pesaing kita yang lainnya, kinerja keuangan kami itu berhasil membukukan hasil yang positif. Di mana hasil kinerja keuangan kami di atas rata-rata industri dan ini cukup memuaskan lah untuk kami. Oke, lalu kemudian apa strategi ke depan? Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti Pak Genta. Pemirsa jangan kemana-mana, CNN Indonesia Insiders akan segera kembali. Anda masih menyaksikan Insiders bersama Moratelindo dengan kode saham MORA dan kita lanjutkan diskusi dengan narasumber kita, Bapak Genta Andika Putra, Wakil Direktur Utama Moratelindo. Pak Genta, Moratelindo ini kan ada beberapa lini bisnis ya, mungkin bisa dijelaskan apa saja? Ya, lini bisnis kami ada backbone, akses ya, data center dan juga Visat. Oke, nah dari beberapa lini bisnis ini mana yang memberikan kontribusi terbesar pada peningkatan pendapatan tahun lalu? Ya, sebenarnya masih sama dari tahun ke tahun bahwa peningkatan bisnis kami fokusnya ada di backbone dan akses ya. Dan memang dua ini yang paling memberikan kontribusi paling besar untuk pendapatan kami di tahun 2022 ini. Berapa Namun, persen Pak kira-kira? hampir sekitar total overall ya, backbone akses itu sekitar 65,8% lah secara keseluruhan ya. Oke. Nah, namun juga kita pada tahun 2021 kita juga udah mengakuisisi Visat Company PT Indo Pratama Tele Global, sehingga hal itu juga memperkuat struktur produk kami sehingga kami dapat menjangkau untuk memberikan layanan internet ke daerah-daerah yang belum bisa kita jangkau menggunakan kabel optik. Ya, Pak Genta mungkin bisa dijelaskan apa saja sih produk dari Moratelindo ini? Ya, produk yang kami miliki saat ini kita mempunyai layanan produk untuk jaringan domestik, kita juga mempunyai produk untuk jaringan internasional dan juga internet, dan juga kita memiliki data center dan juga Visat. Nah, untuk internet ini kita sudah mengcover untuk internet di perumahan dan juga di perkantoran dengan branding kita yang namanya Oksigen ID untuk perkantoran dan juga Oksigen Home untuk perumahan. Oke. Gitu. Nah, ada rencana untuk ekspansi bisnis ke lini lainnya atau bagaimana di 2023? Saat ini kita tetap berfokus dengan lini bisnis yang telah kami jalani selama ini. Kami tidak memiliki rencana untuk lari ke bisnis yang lainnya lah. Oke, tetap fokus begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak Moratelindo ini mengalokasikan dana untuk investasi di tahun 2022 dan 2023 ini? Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa fokus kami adalah di backbone, akses data center dan juga Visat ya. Jadi pada tahun 2022 lalu kami telah membangun ekspansi FTTH di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera seperti Jabodetabek, Medan, seperti saya sebutkan sebelumnya di Bali juga masuk, kita juga Palangkaraya juga masuk. Di arah timur juga kita mulai starting masuk seperti di Labuan Bajo, di Kupang juga kita udah mulai masuk. Nah, kami harapkan di tahun 2023 ini kami dapat mengembangkan lebih di kota-kota yang sudah kami masuki tersebut. Oke, bagaimana caranya untuk menjaga kepercayaan investor karena kita tahu ini kita menghadapi resesi global di 2023 ya, ini bagaimana? Ya, yang pertama kami akan tetap menjaga kinerja keuangan kami yang positif ya dari tahun ke tahun seperti historical Moratelindo saat ini. Terus yang kedua kami juga sebenarnya kami pada tahun 2017 sudah menerbitkan obligasi ya dulu ya. Sehingga struktur pelaporan keuangan kami juga sudah mengikuti regulasi di OJK dan juga di bursa, sehingga kami sudah GCG lah sekarang saat ini. Oke, nah kita tahu bahwa perkembangan industri digital ini kan terus maju begitu ya, sangat menjanjikan lah ke depannya. Nah, bagaimana strategi dari Moratelindo ini supaya bisa memanfaatkan momentum ini begitu? Ya, sekarang seperti kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia semua sangat digital ya. Even kita pesan makanan, kita pesan alat transportasi, kita mau beli barang apapun semua bisa via media online ya. Nah, tentu hal ini perlu didukung dengan data yang cukup tinggi ya supaya tidak lemot lah. Gitu kan. Nah,
disinilah kami dengan kami sudah memiliki backbone dan jaringan backbone dan akses yang cukup kuat, sehingga hal ini yang menyebabkan kami bisa memberikan layanan kualitas internet yang cukup baik. Dan tambahan informasi bahwa pada tahun 2020 kemarin ada semacam survei dari Steam. Steam itu seperti marketplace untuk game online. Itu yang menyatakan bahwa Moratel memiliki kecepatan internet nomor 1 di Indonesia. Ya, ini menarik nih Pak Genta. Jadi dari survei Steam di tahun 2020 ya, Moratelindo berhasil menjadi penyedia layanan internet tercepat begitu ya di Indonesia. Nah, ini bagaimana bisa mencapai ini? Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kami memiliki topologi jaringan infrastruktur komunikasi cukup kuat. Sebagaimana contohnya kita memiliki backbone di Jawa dengan konsep redundancy 5 ring kita sebutnya. Dan di Sumatera juga kami mempunyai kabel juga sampai ke Medan. Dumai Medan pun kami memiliki dari kabel darat dan kabel laut juga. Dan juga kami juga memiliki kabel laut Jakarta-Singapura. Jadi melalui Batam ya, jadi Jakarta, Batam ke Singapura. Di mana dari Batam Singapura kita memiliki 2 kabel, MSC1 dan MSC2 kita sebutnya. Jadi kabel di Singapura itu ada 2. Namun dari BMH di Tanah Merah itu menuju ke Equinix dan jaringan internasional lah kita sebutnya ya. Kita memiliki anak perusahaan namanya Moratel Internasional. Itulah yang memiliki izin untuk pemilikan kabel di Singapura sana. Oke. Gitu. Nah, dari apa yang sudah dilakukan oleh Moratelindo ini, bisa ceritakan target kedepannya apa lagi, Pak? Ya, target kedepannya seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi kan sebenarnya belum semuanya area-area itu terjangkau oleh kabelnya Moratel. Sehingga kami akan terus melakukan ekspansi FTTH di kota-kota yang menurut kami penetrasinya cukup besar. Tapi memang sedikit agak berbeda lah. Jadi kalau untuk di Jawa dan di Sumatera mungkin seperti kita tahu bahwa di Jawa itu kan untuk UMR-nya mungkin lebih tinggi ketimbang di Sumatera gitu ya. Mungkin di Sumatera, seperti Pak Kalpina mungkin UMR sangat cukup gak setinggi di Jawa. Betul. Sehingga mungkin orang mikir beli bandwidth 200.000 mungkin agak sedikit mikir lah mungkin kayak gitu ya. Karena kan buat kebutuhannya lebih penting ketimbang harus beli internet. Nah teman kami sudah mempunyai strategi khusus untuk itu. Di mana kami akan mencoba untuk membuat suatu produk internet yang dengan harga terjangkau untuk mereka, dengan mungkin ya kapasitas yang mungkin nggak sebesar di Jakarta lah. Karena kan bagi mereka mungkin ya saya pakai 5 mega 10 mega cukup, asal bisa WhatsApp, bisa internet sudah cukup gitu. Oke. Nah, tantangan dalam pengembangan di luar Pulau Jawa ini bagaimana, Pak? Ya, yang pertama pengguna internetnya seperti yang kita tahu ya, bahwa penetrasi di Indonesia kan cukup rendah ya dibanding negara-negara ASEAN lainnya ya. Memang di 2 daerah itu untuk kebutuhan internet orang lebih prefer menggunakan dari handphone ya. Artinya dia hanya di kuota ya mungkin 1 GB 4 gigaan mungkin seperti itu sudah cukup bagi mereka. Tapi kalau lewat dari produk kami kan sebenarnya kita udah lagi nggak melihat sisi kuota ya. Jadi kalau emang kecepatannya 10 mega ya 10 mega lah dia bisa merasakan kecepatannya itu. Nah mungkin yang kita akan melakukan semacam sosialisasi lah. Maka dari itu tim marketing kami juga giat melakukan promosi di daerah sana untuk mengenalkan lebih dalam lah mengenai apa sih tuh produknya Oksigen. Apa sih bedanya sama kita pakai internet di handphone, atau apa bedanya dengan kita langsung punya wifi merek Oksigen di rumah-rumah masyarakat gitu. Sebenarnya kalau dihitung-hitungan cost menurut saya ya lebih murah. Lebih murah kita punya sewa Oksigen ya ketimbang kita harus beli kuota gitu lah. Karena kalau kuota kan pakai buat nonton YouTube karena kapasitas besar langsung habis tuh kuotanya gitu kan. Tapi kalau kita beli Oksigen mungkin yang 25 mega, 50 mega ya nggak bakal habis. Itu adalah semacam kayak apa ya, besar pipanya lah. Semakin besar pipanya mungkin usernya yang menggunakannya juga makin banyak. Mungkin ya kalau kita beli 25 mega mungkin dipakai 20 orang nonton YouTube semua mungkin akan lemot. Tapi kalau mungkin 25 mega dipakai cuma 5 orang 10 orang mungkin itu akan cepat. Nah mungkin pengenalan produk inilah yang mungkin harus kita giatkan di depannya. Jadi sebenarnya cukuplah untuk kebutuhan satu rumah begitu, satu keluarga begitu ya. Yeah. Nah untuk menggunakan Oksigen ini apakah harus memiliki modem, beli modem atau bagaimana?
Sebenarnya kami menyediakan untuk alat itu. Jadi, customer kita hanya tinggal bayar, nanti kami akan pasangkan ONT-nya. Bayar sewa begitu ya? Ya itu dari ikut dalam sewa kami, tapi kami Oke. juga ada beberapa promo yang, tidak perlu bayar sewa lah selama beberapa bulan seperti itulah, Oke. gitu. Nah, itu tadi tantangan dari segi, pelanggan atau ya kebutuhan pelanggan begitu. Nah, kalau tantangan dalam hal pembangunan infrastruktur itu bagaimana? Ya, tantangan dalam pembangunan infrastruktur sebenarnya cuma satu sih, di izin ya. Karena ketika kita gelar izin kabel, itu kan ada 2 jenis, eee, gelar kabel ya. Ada yang melalui tiang udara, kita sebutnya kabel udara, atau kabel tanam. Nah, itu justru untuk penggalian kabel tersebut kita butuh perizinan dari, instansi pemerintah lokal lah, lokal daerah situ tersebut. Nah, mungkin itu yang sedikit, kita butuh waktu lebih banyak untuk mendapatkan izin-izin tersebut, sehingga mungkin penetrasi internet kami agak sedikit tertunda lah untuk menunggu sampai izin itu dapat baru kita bisa gelar kabel Oke. kabel Jadi udara maupun hambatannya kabel lebih dalam. kepada izin begitu ya. Kalau untuk Betul. dana tidak ya, Pak ya? Dana seperti yang saya sebutkan bahwa kami sudah melakukan IPO tahun lalu, dana IPO kami juga masih ada, dari EBITDA kami juga sudah cukup untuk membiayai operasional kami, sehingga kami masih bisa lah melakukan ekspansi. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan supaya bisa, terus bersaing begitu, bahkan menjadi nomor satu di antara pesaing-pesaing yang lain? Ya, yang pertama kami akan terus, mengembangkan jaringan backbone kami ya. Jadi kami akan membuat jaringan backbone yang redundancy lah. Jadi jika ada satu jalur kabel putus, kita bisa di-backup dengan kabel yang lainnya, sehingga kualitas SLA kami pun tetap terjaga di sekitar 99,95%, dan juga, kualitas layanan internet kami juga akan tetap terjaga, sehingga customer juga akan lebih loyal terhadap produk-produk kami. Oke. Lalu kalau, ada masalah begitu, ada kendala, apakah ada layanannya juga? Ya, kami memiliki customer service yang ready 24 jam ya, Hmm. di kantor kami, sehingga kami bisa melayani itu semua. Oke. Dari segi harga bagaimana? Ya, justru di Moratel ini Oksigen ini ya, untuk yang perumahan itu mempunyai, tarif yang terjangkau ya, dan kapasitasnya pun lebih besar dibanding dengan pesaing kami yang lainnya. Itu yang kami tawarkan ke market saat ini. Oke, mungkin, bagi retail ya, yang penting adalah harga, kemudian kemudahan mengakses ya. Nah Ya. ini, bagaimana caranya bila ingin mengakses, layanan internet dari Moratelindo? Ya, kami sebenarnya, sudah bisa melakukan call center ke telepon untuk ke call center kami, untuk layanan internet, tapi cuman, inilah, menjadi tugas kami, untuk terus mengembangkan ekspansi FTTH. Tidak semuanya area sudah kami cover dengan kabelnya Moratelindo. Oke. Sehingga kami harapkan, tahun ini dan tahun selanjutnya kami akan terus mengembangkan jaringan FTTH kami, sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan kualitas dari internet kami. Untuk Pulau Jawa sendiri apakah sudah terjangkau semua atau bagaimana? Pulau Jawa kami khususnya Jabodetabek sudah terjangkau, Bandung masih belum seluruh area tapi sudah mulai terjangkau juga, Semarang juga sudah mulai masuk, seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Kita akan, berbincang lebih lanjut lagi nanti Pak Genta. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Insiders dan kita masih bersama Moratelindo dengan kode saham MORA. Kita masih membahas mengenai strategi dari Moratelindo untuk bagaimana bisa memberikan layanan akses internet bebas tanpa kendala. Pak Genta tadi menarik, Pak Genta sempat mengatakan bahwa penetrasi internet di Indonesia ini masih kalah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand begitu. Kenapa Pak masalahnya? Ya, mungkin kalau kita lihat mungkin Indonesia adalah negara yang memiliki kepulauan cukup luas ya. Sehingga kalau kita melakukan investasi di submarine cable ataupun inland cable di daerah-daerah yang mungkin, penduduknya masih belum banyak, belum merata seperti Jawa lah, seperti Ya, itu ya. Nah, mungkin membutuhkan investasi cukup besar. ya. Sehingga mungkin untung ruginya mungkin payback-nya bisa cukup lama lah, gitu kan. Nah, mungkin kalau kita bisa lihat bahwa Moratel itu kan melalui anak usahanya sudah membangun, proyek Palaparing Barat dan Timur ya. Sehingga kami sudah mengcover, area-area seperti Natuna, sampai ke pedalaman Papua, Kepulauan Riau, kami sudah menjangkau itulah. Dan seperti yang tahun 2019 kemarin kita udah launching bahwa kami berhasil menyelesaikan,
proyek Palaparing Timur. Di situ saya dapat laporan bahwa masyarakat di sana cukup bahagia lah. Artinya mereka bisa merasakan internet. Ya. Ya mungkin dulu mungkin orang Jawa datang ke Papua butuh WhatsApp-nya mungkin lama. Susah ya. Sekarang ya dengan adanya wifi di sana cukup lah. Jadi sehingga komunikasi via online tuh udah bisa Ya. mereka rasakan juga. Oke. Seperti masyarakat di Pulau Jawa dan Jadi Sumatera. memang masalah geografis ya yang jadi tantangan kita Betul, begitu ya. Tapi betul. harapannya ke depan tetap bisa meningkat lah begitu penetrasi di Indonesia begitu ya. betul. Nah ini kalau bicara soal tujuan dari atau kemajuan dari suatu perusahaan. Nah di Moratelindo tentunya juga pengaruh dari sumber daya manusia ini jadi salah satu kuncinya begitu ya. Nah bagaimana strategi dari Moratelindo untuk meningkatkan SDM-nya Pak? Ya, strategi kami adalah melakukan pengembangan karyawan ya, seperti seminar, kita ada training-training juga, ataupun pelatihan internal yang dilakukan oleh tim learning dan development kami under divisi HR. Kami itu rutin lah dilakukan setiap bulan. Dan juga kami akan terus mempertahankan budaya kinerja yang positif dengan Oke. mengedepankan konsep kerjasama antar divisi, sehingga visi dan misi perusahaan dapat kita capai lah secara cepat dan secara cepat ya. Dan terakhir kami juga sedang melakukan inovasi pengembangan sistem internal kami oleh divisi IT kami sendiri. Kami buat sendiri divisi sistem ini. Yang tujuannya untuk agar tuh metode kerja dari karyawan-karyawan kami juga lebih efektif dan efisien. Oh, ini PT Moratelindo ini sudah 23 tahun begitu ya Pak di tahun Betul. ini ya. Nah, apa sih Pak yang menyebabkan Moratelindo ini bisa bertahan lama dan bahkan bisa menjadi salah satu pemain utama begitu? Ya, yang pertama kami sangat berhati-hati ya dalam melakukan investasi. Kami juga selalu ketika mau bangun backbone kami pastikan bahwa di situ marketnya cukup bagus. Minimal ada penumpangnya lah. Nggak mungkin kita bangun tapi gak ada penumpangnya itu sama. Ya nggak mungkin kita ambil investasi rugi. Sehingga selama 23 tahun ini kita berkecimpung di dunia telekomunikasi. Kami memiliki jaringan infrastruktur telekomunikasi cukup kuat di backbone maupun akses lah. Seperti yang kita ketahui kalau dilihat di peta Moratel kan kita punya jaringan di Jawa sampai Bali kita punya, sampai ke Papua tadi saya sampaikan melalui proyek Palaparing Timur juga kita udah punya, Iya. sampai ke arah Medan juga kita punya, sampai melalui internasional pun Singapura kita punya melalui anak usaha kita yang di Singapura, Moratel Internasional juga kita udah punya gitu ya. Sehingga tuh kita kayak semacam punya produk internet lah. Nah hal inilah kita bisa bisa melayani seluruh segmen pasar di dunia telekomunikasi seperti telco operator, wholesale ISP, enterprise perkantoran maupun retail home, data center pun kita bisa layani juga. Itu yang membuat kita menjadi sukses selama 23 tahun. Baik Pak Genta, terakhir ada yang ingin disampaikan? Ya, Moratel tentu saja dengan menggunakan prinsip tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian, kami akan terus berupaya untuk mengembangkan jaringan infrastruktur komunikasi kami sehingga lebih merata ke seluruh Indonesia. Sehingga juga kami harapkan strategi bisnis kami dapat membantu meningkatkan penetrasi pengguna internet di Indonesia di masa yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih Bapak Genta Andika Putra, Wakil Direktur PT Mora Telematika Indonesia Tbk atas bincang-bincangnya di CNN ini. Kita berharap Moratelindo bisa terus menjadi salah satu yang memberikan kontribusi bagi kemajuan dunia telekomunikasi Indonesia. Ya. Dan pemirsa demikian perbincangan kami. Saya Lucia Sahari undur diri. Sampai jumpa.